Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Silakan Pak. Mau ada yang tanyakan Pak Ustadz tentang masalah riba. Ya, silakan Pak Romi. Eh, jadi udah kurang lebih 6 tahun ini Pak Ustadz, Nah, saya menyimpan berupa dana dikit di bank konvensional. ya. Jadi di tengah jalan mungkin Allah apa gimana menegur saya dengan sedikit teguran. Saya tahu bahwasanya itu haram gitu Pak Ustadz. Nah, Laju saya berhentikanlah. Tapi belum total Ustadz. Karena saya masih ragu mau menyimpan di mana lagi. ya. Terus saya teruskan separuh itu, tapi bunganya itu mulai sejak saya tahu tuh nggak saya ambil dan saya sedekahkan ke yang berhak membutuhkan. Mhm. Itu gimana Pak Ustadz hukumnya? Ya. Cukup Pak Romi? Terus satu lagi Pak Ustadz, Silakan. gimana biar caranya saya istiqomah terus jauh dari riba ini Pak Ustadz? Baik. Terkadang ada giuran sedikit gitu Pak Ustadz. Ya. Cukup? Ya cukup Pak Ustadz. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tentu harapan kita kepada saudara kita Pak Romi, demikian juga harapan kita kepada seluruh saudara-saudari kita yang masih menjalankan transaksi yang di sana ada ribanya, hendaknya kita berhenti total. Karena itu perintah Allah tabaraka wa taala. Perintah Allah berhenti total. Dan kita adalah hamba Allah yang wajib untuk patuh dan taat kepada Allah. Kita adalah hamba Allah yang keinginan kita harus diselaraskan dengan apa yang Allah inginkan dari kita. Keinginan kita harus diselaraskan dengan wahyu yang diturunkan Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Harapan saya, doa saya kepada Allah agar saudara kita Romi, Bapak Romi yang bertanya bisa benar-benar totalitas keluar daripada transaksi tersebut. Ya, apalagi dalam bentuk simpanan, insya Allah tidak terlalu besar yang bisa kita harapkan dari tambahan-tambahan yang bisa diberikan mereka, ya, dibanding kerusakan yang terjadi dari agama kita atas perbuatan hal yang sangat dimurkai Allah Subhanahu wa taala tersebut. Bahagian daripada hal yang menghancurkan, kata Nabi SAW, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhi 7 perkara yang sangat menghancurkan, maka diantaranya adalah riba. Diantaranya adalah riba. Adapun sisa yang ada yang masih disimpankan kemudian diambil bunganya dan diberikan kepada kaum miskin, ini adalah fatwa dari sebagian para ulama membolehkan. Fatwa sebagian ulama membolehkan diberikan kepada mereka, ya, kalau memang mereka membutuhkan. Namun sebagian fatwa ulama lain mengatakan jangan diberikan kepada manusia, namun disalurkan kepada tempat-tempat yang dihinakan atau benda-benda yang akan dihinakan seperti tanah timbun, jembatan, jalan, toilet dan semacamnya. Wallahu a'lam, ini fatwa dari para ahli ilmu, tidak ada nas yang tegas dalam masalah ini. Kalau ataupun antum berikan kepada fakir miskin yang membutuhkan, maka mudah-mudahan itu bahagian daripada hal yang boleh, karena ini juga bahagian daripada fatwa, dan dalam masalah ini tidak boleh kita saling merasa bahwa wajib menjalankan apa yang kita yakini daripada fatwa ahli ilmu. Namun harapan saya sebaliknya adalah bahwa tinggalkan. Dan kalau hanya sekedar menyimpan, alhamdulillah sudah ada simpanan-simpanan yang tidak pakai riba, ya, tidak ada simpanan-simpanan yang memang berapa disimpan segitu yang kita ambil, ya, itu sudah mulai dibuka oleh bank-bank syariah, dan bank-bank konvensional pun mulai membuka wadiah titipan, sehingga kita tidak sulit lagi untuk tidak ada tugas lagi untuk mengambil bunganya dan memberikan kepada orang lain. Dan ketika antum ambil bunganya, antum berikan kepada orang lain, antum ambil ribanya, antum berikan kepada orang lain, itu tidak ada amal soleh di sana. Bahkan yang ada adalah ada sebuah pekerjaan yang nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat, ya, ini kita terima riba dan kita berikan kepada orang lain. Namun kalau kita masukkan kepada tabungan-tabungan yang kita tidak ada ribanya di sana, maka tidak ada tanggung jawab di akhirat untuk menjawab pertanyaan ilahi dari mana kita ambil dan kepada siapa kita berikan. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang keduanya Ustaz, agar istiqomah.
sekarang masih tergoda dengan riba? Insya Allah dengan yang tadi sudah kita jawab dari awal, bahwa mudah-mudahan antum segera lepas daripada semuanya, karena apa yang antum dapatkan daripada keuntungan duniawi tidak ada apa-apanya dibanding pelanggaran yang besar yang antum lakukan dari syariat Allah Subhanahu wa taala yang antum melanggar. Fa illam taf'alu, kalau kalian belum berhenti daripada riba, kata Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, fa illam taf'alu, kalau kalian belum berhenti juga daripada riba. Awalnya disuruh berhenti daripada riba. Fa illam taf'alu, kalian tidak berhenti juga daripada riba, fa'danu biharbin minallahi wa rasulih, maka kumandangkan perang bersama kepada Allah dan Rasulnya. Maka bahaya riba adalah perang dengan Allah dan Rasulnya. Orang yang tidak mau berhenti daripada riba, itu dia sama dengan menabuh genderang perang kepada Allah dan Rasulnya. Dan kalau musuh yang antum hadapi adalah Allah dan Rasulnya, kepada siapa antum akan berharap? Maka caranya adalah berhenti totalitas dari hal yang seperti itu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab. Syukur Ustaz. Ya. Saya